telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Shalom Jemaat New Life di mana saja saudara berada. Tentunya kita semua tidak terkecuali, saya juga dengan keluarga sedang menyambut hari Natal, hari yang istimewa buat kita semua. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini diambil dari Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika Natal tiba, pertama-tama orang banyak berpikir tentang hadiah. Ya, memang Natal identik dengan hadiah. Kita semua senang di hari Natal karena kita memberi hadiah dan kita mendapat hadiah. Hadiah di hari Natal itu tidak salah, saudara-saudara. Itu wujud sukacita dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Namun saya mengajak kita hari ini ingat baik-baik hadiah yang sesungguhnya, yaitu seorang putra telah diberikan untuk kita, namanya Yesus. Yesaya pasal 9 ayat 6 mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, seorang putra telah diberikan Bapa bagi kita, bagi saya dan saudara, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan Kristus Yesus yang adalah pemberian Bapa kepada kita? Apakah kita tahu dan memahami dan mengerti bahwa pemberian itu, itulah hadiah sesungguhnya di hari Natal? Firman Allah katakan namanya disebutkan orang. Disebutkan apa, saudara-saudara? Pertama, penasehat ajaib. Seorang putra sudah diberikan. Saudara jangan bingung lagi ketika saudara berbenturan dengan persoalan. Dia penasehat ajaib, kata firman Allah. Di dalam dirinya ada nasihat yang sempurna. Semua perkataan Kristus adalah nasihat yang paling manjur untuk saya dan saudara. Dan semua diberikan Allah sempurna dalam Kristus. Dan semuanya ada di dalam Alkitab, yaitu firman Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, yang merayakan Natal, rayakan Natal dengan sebuah komitmen, baca Alkitab setiap hari, karena disitulah penasehat ajaib itu ada, bertatapan muka dengan kita ketika kita membaca firman Allah. Dan yang kedua, apa kita bilang saudara-saudara? Dia akan disebut Allah yang perkasa. Yesus yang lahir yang kita rayakan adalah Allah yang perkasa. Saudara, apa persoalanmu hari ini? Siapa lawanmu hari ini? Kristus adalah Tuhan kita yang perkasa. Katakan bersama-sama dengan saya, Allah yang perkasa. Tidak ada yang dapat Kristus tidak dapat lakukan buat kita. Semuanya dapat Kristus lakukan buat kita, karena Dia adalah Allah yang perkasa. Saudara-saudara, hai kamu yang belum punya rumah, jangan pernah selamanya engkau berpikir engkau tidak akan punya rumah dan berkata rumahku di surga saja. Tidak, Anda bisa punya rumah di dunia. Ini satu pokok doa yang saya tahu persis bahwa Allah akan memberikannya bagi setiap jemaat New Life yang percaya dalam namanya, bahwa Dia Allah yang perkasa. Oleh karenanya saudara-saudara, kita tidak gentar berdoa, baik saya pribadi maupun bersama-sama dengan saudara, kita setia berdoa untuk hal ini sampai semua jemaat kita sepakat kita akan punya rumah, baik di bumi maupun di sorga.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, Alkitab katakan Dia yang lahir di hari Natal adalah Dia Bapa yang kekal. Di dalam dirinya ada pernyataan Allah Bapa yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sekalipun gunung beranjak, bumi berlalu, Dia tetap ada. Ada Bapa yang tidak pernah tertidur dan ada selama-lamanya. Artinya, kapanpun kita dapat berlari kepada Bapa, kapanpun saudara perlu Dia hanya dapat dipanggil sejauh doa, sebab Dia sayang anak-anaknya, Dia sayang saudara, Dia sayang saya. Dan ketika kita mati pun, Bapa ada memberikan hidup kekal kepada kita melalui Kristus Yesus. Dan yang terakhir, saudara-saudara, yang keempat, sebagai apa putra itu diberikan kepada kita? Alkitab mengatakan Dia putra yang adalah disebut orang Raja Damai. Yang hilang di dunia ini adalah kedamaian. Berangsur-angsur kedamaian lenyap dari muka bumi. Orang saling membenci, keluarga terpecah-pecah, keluarga gereja terpecah-pecah. Banyak kepentingan-kepentingan dan ego yang kita hadapi semakin banyak, semakin hari, semakin ke depan. Lalu bagaimana kondisimu hari ini? Sulit menghadapi kondisi, sulit menghadapi pandemi, sulit dengan ekonomi kita, atau kita merasa kering secara rohani, tidak ada gereja, tidak ada komsel, tidak ada pertemuan. Anak-anak kita semua bergumul, mungkin pendidikannya menurun dan kurang baik. Tetapi saudara-saudara, sekalipun ekonomi guncang, sekalipun ketegangan semakin tinggi, kesulitan hidup semakin banyak, saya mau katakan kepada saudara, ada kabar baik di hari Natal. Alkitab mengatakan Dia disebut orang Raja Damai. Kiranya hadiah Natal berupa damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan akan juga lahir sebagai hadiah Natal bagi saya dan saudara. Ingat saudara-saudara, katakan bersama-sama saya, Yesus adalah Raja Damai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk putra yang Kau berikan, yaitu Kristus. Kami menerima dan menyambutnya sebagai penasehat ajaib yang mampu memberi petunjuk kepada kami melalui firman Tuhan untuk mengatasi masalah apapun. Kami sambut Yesus sebagai Allah kami yang perkasa, yang mampu melakukan apapun yang terbaik bagi kami. Kami terima kasih untuk kasih sayang Bapa melalui Kristus dan keselamatan yang ada di dalam namanya. Dan kami berdoa, kami minta damai sejahtera kepada Raja Damai yang lahir pada hari Natal yang kami rayakan. Damainya tidak dapat diberikan oleh dunia, damai yang tidak dapat diberikan oleh kekayaan materi, damai bahagia, ketenangan, dan hati yang bersih dan kudus. Kami minta dari Raja Damai itu pada sore hari ini. Haleluya, Immanuel, Allah beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.